Oke, selamat berjumpa dengan saya dalam video tutorial dimana kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengelamatan IP pada jaringan komputer. Sudah bukan hal yang aneh jika dewasa ini semua kalangan mulai dari bayi sampai ke orang tua itu menggunakan perangkat gadget maupun perangkat komputer. Kita bisa saling terhubung menggunakan aplikasi yang ada di HP atau komputer tersebut. Itu salah satunya karena ada bantuan yang namanya alamat IP, sehingga satu perangkat atau satu komputer itu bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi dengan perangkat lain, sehingga kita bisa dengan enak itu menghubungi teman kita atau kita bisa bermain game bersama dengan teman-teman kita atau rekan-rekan kita, itu karena ada bantuan namanya itu alamat IP. Jadi alamat IP tersebut itu fungsinya sebetulnya adalah identitas suatu host dalam jaringan. Jadi tiap perangkat yang terhubung dalam jaringan tersebut harus punya identitas. Seperti saya contohkan dulu pada gambar sebelah kiri ini ada jalan, namanya Jalan Kemerdekaan. Kemudian di Jalan Kemerdekaan tersebut sudah pasti atau mungkin ada banyak rumah. Ini saya contohkan di sini ada dua buah rumah. Ini nomor 1 dan nomor 200. Jadi alamat IP itu contoh sederhananya seperti itu. Jadi ini Jalan Kemerdekaan itu contoh atau konsep kaitannya dengan jaringan. Jadi ada suatu jaringan. Jadi Jalan Kemerdekaan itu bisa diibaratkan sebagai suatu jaringan, dimana tentu saja dalam jaringan tersebut itu punya anggota atau perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan tersebut itu punya identitas. Identitas yang paling mendasar dalam jaringan komputer itu adalah alamat IP. Ya. Jadi ini Jalan Kemerdekaan itu jaringannya. Kemudian ini identitasnya. Jadi meskipun rumahnya kelihatannya sama, tapi yang satu itu nomornya 1, yang 200 nomor yang ini nomornya 200. Jadi pemilik rumah yang ingin pergi ke misalnya nomor 1 atau ke rumah yang sebelah sini ya harus tahu dulu nomornya. Misalnya yang rumah sebelah kiri pengen ke rumah yang sebelah sini, itu kan tentu saja rumahnya bukan hanya sekedar nomor 200, ada 201, ada 199. Biar tidak salah masuk rumah orang, itu tentu saja tiap-tiap rumah harus diberi alamat. Nah, dalam satu jaringan namanya itu adalah alamat IP. Contoh sederhananya itu terlihat pada bagian sebelah kanan. Ini ada dua buah komputer, di mana dua buah komputer itu saling terhubung menggunakan media transmisi. Bisa saja menggunakan kabel atau menggunakan perangkat wireless atau Wi-Fi. Yang satu ini contohnya alamat IP-nya 192.168.0.1, sementara yang sebelah kanan ini alamatnya 192.168.0.2. Jadi formatnya seperti ini. Ya mungkin ada yang heran kenapa tidak seperti nomor rumah 1 saja atau 200 saja. Nanti itu akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum menginjak ke pembahasan selanjutnya, alamat IP itu sendiri ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Yang versi 4 itu jadi alamat IP itu bentuknya bilangan.
di mana yang versi 4 itu bilangannya sebanyak 32 bit atau 32 digit, sementara yang versi 6 itu jumlah bilangannya atau digitnya itu ada 128. Yang masih umum digunakan sekarang itu adalah yang versi 4. Meskipun sebetulnya nanti untuk beberapa dekade ke depan mungkin yang versi 4 itu akan habis masa pakainya, dikarenakan itu karena yang versi 4 itu terdapat keterbatasan dalam hal jumlah IP dibandingkan dengan yang versi 4. Kalau yang versi 4 itu karena 32 bit sehingga jumlah IP yang digunakan atau yang terdapat pada IP versi 4 itu adalah sebanyak 2 pangkat 32 bit. Oh iya, alamat IP itu menggunakan bilangan biner sebagai dasar pengukurannya. Jadi kalau yang versi 4 32 bit itu akan ada sebanyak kurang lebih 4 miliar alamat IP. Sementara yang 64 bit itu tentu saja jika mengikuti aturan sebelumnya yang diterapkan pada versi 4 karena sama menggunakan basis bilangannya itu bilangan biner itu, sehingga kita menggunakan angka 2 yang nanti akan dipangkat dengan bilangan jumlah bit yang ditetapkan untuk IP versi 6 yaitu 2 pangkat 128. Soal jumlahnya silakan rekan-rekan bisa cek atau bisa hitung menggunakan kalkulator atau perangkat hitung lainnya. Yang pasti itu akan lebih dari 4 miliar dan itu akan sangat mencukupi jumlah IP jikalau misalnya penduduk dunia itu sudah lebih dari 4 miliar. Seperti itu. Itu untuk versinya. Yang ada versi yang umum sekarang digunakan itu adalah yang versi 4, di mana formatnya itu berupa bilangan biner dengan jumlah digit sebanyak 32 bit. Sementara yang satunya lagi yang disebut sebagai IP masa depan itu adalah versi 6, di mana jumlahnya itu akan lebih dari jumlah IP pada versi 4. Versi 4 itu jumlahnya kurang lebih 4 miliar. Seperti itu. Yang akan kita bahas di video ini adalah yang IP versi 4. Sedangkan untuk versi 6 itu akan dibuatkan video tersendiri. Nah, formatnya itu seperti ini, dimana sebetulnya bilangan yang digunakan pada alamat IP itu menggunakan bilangan biner. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa IP versi 4 itu panjang bilangannya atau jumlah digitnya itu adalah sebanyak 32 bit. Sebanyak 32 bit. Ini dalam versi biner. Meskipun sebetulnya nanti untuk keperluan agar kita bisa membaca atau
menulis alamat IP tersebut tidak menggunakan bilangan biner, tetapi menggunakan bilangan desimal. Seperti ini. Jadi nanti bilangan desimalnya itu akan terdiri dari 3 digit pada tiap-tiap kolomnya. Nah, yang 32 bit itu tadi itu dipisah-pisah menjadi 4 bagian, di mana tiap bagian itu terdiri dari 8 bit. Bilangan biner. Jadi itu masing-masing bagian keseluruhan jumlah 32 bit tadi itu tidak dibikin menjadi satu, tapi dipisah atau dibagi menjadi 4 bagian, di mana tiap bagian tersebut itu terdiri dari 8 bit bilangan biner. Nah, tiap-tiap bagian itu dipisahkan menggunakan titik. Dipisahkan menggunakan titik. Seperti ini. Ya, jadi yang 32 bit tadi itu dibagi 4 sehingga tiap-tiap bagian itu terdiri dari 8 bit. Nah, tiap bagian itu dinamakan oktet. Jadi akan terdapat sebanyak 4 oktet. Di mana oktet pertama itu dimulai di bagian bit yang paling kiri. Jadi 8 bit yang pertama itu oktet pertama, 8 bit kedua itu adalah oktet kedua. Kemudian yang 8 bit ketiga oktet ketiga, begitu juga dengan yang terakhir. Itu oktet keempat. Nah, ini saya simbolkan dengan X di mana X ini mewakili atau sebagai simbol dari bilangan biner. Seperti kita ketahui bahwa bilangan biner itu hanya memiliki dua keadaan, 0 dan 1. Jadi X ini bisa 0, bisa 1. Kombinasi dari 0 dan 1 tersebut akan menghasilkan variasi bilangan yang nanti akan kita bahas. Ya. Nah, sementara karena dunia kita terbiasa dengan bilangan desimal, sehingga yang biner tadi akan dikonversi menjadi bilangan desimal, atau penulisannya itu menggunakan format desimal. Sementara ya kaitannya dengan oktet itu sama saja, di mana 3 digit yang awal itu adalah oktet pertama. Ini oktet pertama. Kemudian yang selanjutnya itu oktet kedua. Yang ini oktet kedua. Yang ini oktet ketiga. Karena berdempetan jadi karena pendek, tidak saya bikin panjang atau besar, ini jadi agak dempet ya. Kemudian yang terakhir, 3 digit terakhir itu adalah oktet keempat. Ini oktet 3. Yang ini oktet 4. Sementara yang ini oktet 2, yang itu oktet 3. Seperti itu ya. Jadi terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 bagian, di mana tiap bagian itu 8 bit. 8 bit bilangan biner tadi itu dinamakan oktet atau 1 oktet. Jadi akan terdapat sebanyak 4 oktet. Untuk keperluan penulisan
tulisan kita tidak menggunakan bilangan biner, melainkan menggunakan bilangan desimal, di mana desimal tersebut merupakan konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Atau sebaliknya, kalau kita misalnya ngisi alamat IP menggunakan bilangan desimal, maka nantinya komputer akan menerjemahkan bilangan desimal tersebut menjadi bilangan biner. Seperti itu. Ini format untuk IP versi 4. Nah, selanjutnya kita cari, karena alamat IP itu menggunakan bilangan biner, akan kita cari rank atau alamat IP terendah dan alamat IP terbesar. Untuk mencari alamat IP terkecil, tentu saja ini tiap bit dari alamat IP tadi itu kita bikin jadi 0. Ini 8 bit, jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kalau dikonversi menjadi bilangan desimal itu bilangannya 0. Begitu juga yang lainnya. Karena ini 0 semua, tentu saja alamat IP terkecil pada IP versi 4 itu jika dibikin dalam format desimal adalah 0.0.0.0.0. Nah, sementara untuk alamat IP tertinggi itu kita set semua digitnya menggunakan bilangan 1. Jadi kalau ada bilangan biner sebanyak 8 bit, itu jika dikonversi menjadi bilangan desimal, nah ini maaf, ini bukan terkecil, ini terbesar ya. Sekali lagi, ini salah tulis, ini terbesar, terbesar, ini terbesar ya. Jadi jika kita ingin mencari angka tertinggi atau alamat IP tertinggi dari suatu alamat IP versi 4, itu semua digitnya kita bikin 1. Namun nanti menghitungnya tidak di jumlah seluruhnya, karena secara aturan tadi bahwa yang 32 bit tadi itu dipisah menjadi 8 bit. Jadi nanti ngitungnya 8 bit 8 bit. Jadi nanti menghitungnya itu 8 bit 8 bit. Seperti itu, ini 8, ini 8, ini 8, 8. Kalau semua dibikin jadi 1, 8 bit bilangan biner, jika seluruhnya bilangan 1, itu adalah bilangan desimalnya adalah 255. Jadi yang tertinggi, alamat IP tertinggi adalah 255.255.255. Jadi dari 0.0.0.0 sampai ke 255.255.255 itu akan terdapat sejumlah 4 miliar alamat IP. Seperti itu. Kita lanjutkan, itu rank alamat IP. Nah, kemudian di buku teks manapun biasanya akan terdapat yang alamat IP dari yang terkecil yang 0000 tadi sampai ke 255 itu dalam sejarah awalnya itu dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi tidak
seluruhnya alamat IP itu disatukan dalam suatu kelompok, tapi dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tersebut itu dinamakan kelas. Kelasnya menggunakan huruf, yaitu kelas A sampai ke E. Dari A, B, C, D sampai E. Cuman dalam kenyataannya nanti yang dipakai untuk keperluan umum itu hanya dari kelas A sampai kelas C. Sementara yang kelas D sama E itu digunakan untuk keperluan penelitian, eksperimental, dan untuk keperluan-keperluan lainnya selain untuk keperluan umum, ya. Nah, pembagiannya itu kalau kelas A alamat IP-nya dari 0.0.0.0 sampai ke 126. Oktet pertamanya kemudian 255, 255, 255. Yang B dimulai dengan oktet pertama itu 128. Sementara 3 oktet selanjutnya itu dibikin 0. Dan untuk alamat IP terakhir untuk kelas B itu adalah 191 oktet pertamanya, sementara oktet 2, 3, dan 4 dibikin menjadi 255. Sama untuk kelas C itu merupakan kelanjutan dari alamat IP kelas B. Jadi setelah tadi terakhirnya 191, 255, 255, 255 itu lanjut ke alamat IP 192.0.0.0. Itu alamat IP awal untuk kelas C. Sementara yang terakhir itu oktet pertamanya 223. Oktet 234-nya itu sama seperti kelas A dan B, itu menggunakan alamat tertinggi yaitu 255. Oktet 2, 3, 4 menggunakan angka tertinggi yaitu 255. Yang D mulai 224, kemudian terakhirnya 239. Sedangkan yang E mulainya 240 pada oktet pertamanya dan diakhiri dengan alamat IP tertinggi yaitu 255 untuk keseluruhan oktetnya, baik oktet 1, 2, 3, 4 itu menggunakan angka 255. Oke, kita lanjutkan. IP address itu sendiri terdiri dari 2 jenis. Ada yang privat, ada yang publik. Kalau yang privat itu biasanya digunakan di jaringan yang tidak terhubung dengan jaringan publik atau jaringan internet. Istilah sederhananya seperti itu. Sedangkan kalau IP publik itu IP yang digunakan pada jaringan internet. Jadi yang privat itu untuk jaringan lokal, kemudian yang publik itu biasanya digunakan untuk jaringan internet. Yang privat itu memiliki rank IP-nya itu sendiri. Yang A itu oktet depannya, oktet pertamanya 10, oktet 2, 3, 4 yaitu mulainya 0, kemudian yang diakhiri dengan alamat IP 10.255.255.255. Sementara yang B dimulai dari angka atau alamat IP 172.16 pada oktet 1 dan 2-nya. Dan diakhiri dengan angka atau alamat IP 172 dan 31 pada oktet 1 dan 2-nya. Sementara yang C, IP privatnya itu bilangan atau angkanya itu adalah 192 dan 168 pada oktet 1 dan 2-nya. Sementara
yang terakhirnya itu sama. Oktet 12 nya menggunakan 192 dan 168 untuk oktet 12 nya, sementara oktet 3 dan 4 untuk IP rank terakhir itu adalah 255, sementara yang pertama itu adalah 0 dan 0. Ini IP privat. Nanti pada video selanjutnya akan kita jelaskan penerapan dari IP privat tersebut, sifat-sifat dan karakteristiknya dari IP privat. Kita lanjutkan. Sementara IP publik itu adalah rank IP yang pertama tadi kita jelaskan, yang dimulai dari 00 dan diakhiri dengan 255. Dimulai dari 00 sampai, ini kalau kelas C sampai 223 ya. Nah, untuk IP publik itu IP yang awal tadi, yang ini itu dikurangi dengan IP privat. Jadi IP publik itu alamat-alamat IP selain IP privat. Alamat-alamat IP selain IP privat. Contohnya misalnya IP 172.17.0.0 itu masuknya IP publik karena tidak terdapat pada pembagian alamat IP privat. Sementara jika kita menulis atau mengetik alamat IP seperti ini 15 atau 10 lah, 17, 18, 19, ini termasuk alamat IP privat karena yang IP privat kelas B itu mulai dari 172.16 sampai 172.31. Tentu saja itu alamat-alamat IP privat untuk kelas B itu 172.16, 172.17, 172.18, 172.19, begitu seterusnya sampai ke yang terakhir yaitu 172.331. Kemudian jika kita juga mengetikkan misalnya alamatnya 192 depannya oktet pertamanya, kemudian yang oktet kedua 169, itu termasuk alamat IP publik karena IP privat untuk alamat IP privat untuk kelas C itu berada antara 192-168. Jadi kalau oktet keduanya itu 169 atau 170 itu bukan termasuk IP privat. Jadi tentu saja itu masuknya IP publik. Jadi secara pembagian alamat IP itu seperti itu. Yang privat modelnya seperti ini. Kalau yang privat ini, jadi alamat IP publik itu alamat-alamat IP selain dari alamat IP privat. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan. Nah, ada satu lagi bagian atau kalau film mah kayak Ipin Upin ya. Kalau ada Ipin itu ada Upin. Nah, alamat IP itu punya kembaran atau sahabat dekat atau soulmate, itu namanya subnet mask. Buat apa sih subnet mask? Kemudian fungsinya apa?
Itu subnet mask digunakan untuk memisahkan net ID dan host ID. Apa itu net ID? Apa itu host ID? Kalau net ID itu adalah identitas jaringan. Sementara host ID itu adalah identitas host. Jadi kalau diibaratkan suatu jalan dengan beberapa rumah di jalan tersebut, seperti yang saya perlihatkan di sini, itu ada Jalan Kemerdekaan. Itu Jalan Kemerdekaan itu masuknya net ID. Jadi meskipun di sepanjang jalan ini banyak rumah, tapi tetap saja nanti dalam penulisan alamat, kalau untuk pengiriman paket misalnya, itu akan menggunakan jalan yang sama, Jalan Kemerdekaan. Tergantung nanti rumahnya nomor berapa. Jalan Kemerdekaan nomor 1, Jalan Kemerdekaan nomor 2, sampai seterusnya, sampai yang terakhir. Jadi ada suatu identitas yang sama dalam suatu jaringan, di mana itu dalam alamat IP dinamakan net ID atau identitas jaringan. Jadi dalam satu jaringan tersebut ada identitas yang sama. Jadi membedakan satu jaringan dengan jaringan yang lain itu bisa kita lihat pada net ID-nya. Sementara untuk melihat posisi rumah, kalau misalnya kita ibaratkan Jalan Kemerdekaan tadi, itu host ID itu diibaratkan sebagai nomor rumah, di mana tiap-tiap rumah itu tentu saja akan mendapatkan nomor yang berbeda. Tidak akan ada nomor yang sama dalam suatu daerah atau suatu jalan. Tentu saja nanti kalau alamatnya sama, ya tentu saja nanti yang ngirim paket atau yang ngirim barang atau yang ngirim surat akan kebingungan. Ini surat atau paket akan diantar ke mana? Misalnya ada 2 identitasnya, host ID-nya, atau rumahnya yang nomor 1 ada 2 misalnya, atau kalau nomor 200 ada 2. Tentu saja itu akan menimbulkan kebingungan. Begitu juga dalam jaringan, itu tidak akan ada atau aturannya itu host ID harus berbeda. Dalam satu jaringan itu host ID-nya harus berbeda, sementara net ID-nya harus sama. Net ID-nya harus sama. Seperti juga ini Jalan Kemerdekaan, semua rumah di jalan tersebut akan memiliki alamat dengan awalnya itu Jalan Kemerdekaan. Itu identitas jalan atau lingkungan. Seperti di lingkungan kan ada RT, ada RW. Dalam satu RT ada beberapa kepala keluarga atau banyak kepala keluarga. Meskipun banyak, meskipun berbeda-beda, itu tetap bisa dikelompokkan dalam satu bagian, yaitu RT 1. RT 1 nomor 1, RT 1 nomor 2, RT 1 nomor 3. Yang RT tersebut itu kalau dalam alamat IP itu termasuk net ID. Seperti itu. Seperti saya kasih tanda ya. Kalau yang net ID ini yang ini nih, yang merah. Sementara yang host ID itu saya kasih tanda atau link persegi biru, yang ini persegi merah. Jalannya boleh sama tapi rumahnya harus berbeda. Sama di jaringan juga. Dalam satu jaringan net ID-nya harus sama. Net ID harus sama. Host ID harus beda. Sebab kalau ada 2 identitas IP yang sama, misalnya yang ini 1, tentu saja nanti komputer atau perangkat yang akan mengirim data itu akan kebingungan sebab ada 2 identitas yang
sama. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, dari mana kita bisa membedakan itu net, itu host ID. Subnet mask itu sama berupa bilangan, cuman bilangannya itu kalau ini kita pakai subnet mask default ya. Sebab nanti ada subnet mask yang berbeda. Nanti ada subnet mask yang berbeda. Bukan lagi subnet mask default, tapi subnet mask yang sudah dirubah. Untuk keperluan penjelasan kali ini kita akan gunakan subnet mask default namanya. Subnet mask default. Di mana subnet mask tersebut adalah subnet mask bawaan istilahnya. Itu sama berupa angka, di mana untuk tiap-tiap kelas itu, untuk tiap-tiap kelas IP itu berbeda. Untuk yang kelas A itu oktet pertamanya 255, oktet selanjutnya 0 semua. Sementara yang kelas B itu oktet pertama dan kedua itu bilangannya 255. Sementara yang oktet 3 dan 4 itu bilangannya 0. Sementara yang C itu oktet 1, 2, dan 3 itu bilangannya 255. Sementara yang oktet keempat bilangannya 0. Jadi kalau kita ingin membedakan mana net, mana host, itu secara sederhana ya. Ini saya berbicara secara global dulu, karena kita masih menggunakan subnet mask default. Sebab nanti ada subnet mask yang tidak default. Itu ada teknik namanya subnetting. Tapi sebelum menginjak ke pembahasan tentang subnetting, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu yang namanya subnet mask default. Subnet mask default untuk kelas A itu 255.0.0.0, yang B 255.255.0.0, yang kelas C 255.255.255.0. Secara sederhana untuk membedakan antara net dan host itu, kalau yang oktetnya itu mengandung angka 255 itu dianggap sebagai bagian dari net ID. Jadi seperti kelas A ini, yang ini kan itu dianggap sebagai net ID. Yang B itu oktet 12, jadi net ID-nya itu oktet 12. Sementara yang C itu yang memiliki angka 255 itu oktet 1, 2, dan 3. Jadi net ID-nya itu oktet 1, 2, 3 karena memiliki angka 255. Seperti itu cara membedakannya. Sementara yang C host ID-nya itu, sementara untuk identitas host ID itu mengandung angka 0. Yang C ini angka 0-nya di oktet keempat. Ya, sementara yang kelas B di oktet 3 dan 4. Sementara yang A itu host ID-nya itu oktet 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi fungsi dari subnet mask adalah untuk memisahkan atau membedakan net ID dan host ID, di mana net ID itu sebagai identitas jaringan. Jadi ini ada satu jaringan, cirinya apa? Itu bisa dilihat dari net ID-nya. Sementara net ID itu bisa kita identifikasi memiliki angka 255. Net ID-nya memiliki angka 255.
ini net ID. Sementara yang kelas B ini net ID-nya 1 dan 2, host ID-nya 3 dan 4. Yang kelas C net ID-nya itu 1 2 3, sementara hostnya itu adalah oktet ke-4. Seperti itu ya penjelasannya. Ini berguna manakala nanti kita akan membangun suatu jaringan, di mana dalam jaringan tersebut ada beberapa aturan yang harus kita pahami atau patuhi. Jadi seperti ini kita bahas dulu. Jadi jika kita memiliki alamat IP 10.11.12.13 dengan subnet mask 255.0.0.0, maka net ID-nya itu angka 10. Jadi nanti IP dan subnet mask itu disejajarkan, dimana nanti yang kebagian angka 255 itu dianggap sebagai net ID. Nah, IP 10, 11, 12, 13 itu net ID-nya 10, hostnya itu 11, 12, 13. Itu host ID-nya. Host ID-nya itu yang ini. Itu host ID 11.12.13. Sementara net ID-nya itu 10 karena bersebelahan dengan angka 255. Begitu juga dengan IP 128, 129, 130, 131 dengan subnet mask 255.255.0.0, maka yang bersebelahan dengan angka 255 itu dianggap sebagai net ID. Jadi net ID-nya itu yang ini, yang 128.129, sementara host ID-nya itu yang angka 130.131 yang terletak pada oktet 3 dan 4 karena bersebelahan dengan angka 0. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi tadi ke manfaat dari subnet mask. Jadi jika komputer-komputer yang kita hubungkan dalam jaringan tersebut bisa terkoneksi satu sama lain, terutama di jaringan lokal, karena ada jaringan lain selain jaringan lokal. Kalau jaringan lokal itu biasanya dinamakan LAN ya. Nah, dalam LAN itu ada beberapa aturan yang harus dipatuhi agar jaringan tersebut bisa berfungsi dengan baik. Tiap-tiap komputer atau perangkatnya itu bisa saling terkoneksi atau bisa saling berkomunikasi. Di mana aturannya itu adalah yang pertama, net ID-nya harus sama. Net ID-nya harus sama. Identitas jaringannya harus sama. Sementara host ID-nya itu harus berbeda. Kemudian tidak boleh menggunakan IP loopback. Kita lihat ya, balik ke slide yang ini. Nah, yang ini. Ini kan nih, yang A mulai 0, terakhirnya 126. Nah, yang B itu ujung-ujung ngegejeling ke angka 128. Mungkin tadi ada yang memperhatikan kenapa tidak langsung ininya 127. Nah, yang 127 itu namanya IP loopback, dimana IP loopback tadi itu tidak digunakan dalam pengisian alamat IP, karena ini dibutuhkan untuk troubleshooting lah istilahnya,
atau untuk mengetes konfigurasi TCP/IP dalam suatu jaringan. Alamat IP loopback itu oktet pertamanya 127. Jadi jika kita ingin membangun suatu jaringan, terutama jaringan lokal, itu jangan menggunakan IP loopback, yaitu IP yang oktet pertamanya itu 127. Kemudian oktet yang keempat itu tidak boleh 0 atau 255. Jadi ada 4 aturan utama, dimana pertama itu net ID-nya harus sama, kemudian host ID-nya harus beda, kemudian tidak boleh menggunakan IP loopback, IP yang depannya itu atau oktet pertamanya 127. Kemudian oktet keempat tidak boleh menggunakan angka 0 atau 255. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, aturan dalam pengalamatan IP di jaringan lokal. Yang ini alamat IP-nya 10 titik. Ini ada dua buah komputer yang saling terhubung. PC1, katakanlah kita sebut ini PC1 ya. Ini PC1, ini PC2. Nah, yang PC1 IP-nya 10.10.10.1, kemudian ini masuknya kelas A ya. Kemudian subnet masknya kita gunakan subnet mask default, yaitu untuk kelas A itu 255.0.0.0. Nah, jika ingin terhubung atau misalnya kita cek ya, atau kita disuruh menentukan apakah dua IP ini bisa connect atau tidak gitu. Nah, yang kedua itu IP-nya 11.10.10.2 dengan subnet masknya sama, untuk menggunakan subnet mask default kelas A itu 255.0.0.0. Ini tidak akan terkoneksi karena kita lihat yang harus sama itu adalah net ID. Kita lihat yang bersebelahan dengan angka 255 itu ada angka 10. Yang bersebelahan dengan angka 255 itu adalah 11. Sisanya itu adalah bagian atau porsi host ID. Kita lihat kedua angkanya itu tidak sama. Dipastikan ini tidak akan bisa terkoneksi. Gimana caranya agar bisa terkoneksi? Tentu saja kedua IP tersebut harus memiliki net ID yang sama. Dimana kalau misalnya yang PC1 ini netnya 10, yang ini juga harus 10. Sementara host ID-nya harus berbeda. Yang ini 10.10.1, yang ini 10.10.2. Itu beda. Kalau misalnya yang PC1 10.10.1, yang PC2 10.10.1 juga sama, itu tetap tidak akan terkoneksi. Kita coba tes menggunakan aplikasi ya. Kita tidak akan menggunakan dulu sistem operasi atau perangkat yang real. Kita akan coba gunakan aplikasi untuk simulasi jaringan, itu menggunakan paket tracer. Kita gunakan paket tracer. Nanti aplikasi ini akan kita gunakan juga untuk mensimulasikan perangkat jaringan, terutama perangkat jaringan Cisco pada video-video selanjutnya. Kita cek atau kita coba tes menggunakan simulator, yaitu menggunakan Cisco paket tracer. Nanti pembahasan tentang paket tracernya itu juga akan dibahas pada video-video selanjutnya. Kita hubungkan, nah, kita beri alamat IP,
Di PC1 tadi IP-nya 10.10.10.1 subnet masknya. Ya kalau di poll itu biasanya diklik di sini juga langsung muncul. Itu subnet masknya 255.0.0.0. Kemudian di PC2 itu kita bisa kasih IP 11.10.10.2 subnet masknya ini. Nah, kita coba tes koneksi dari PC4 kalau di sini ya ke PC3. Ini IP-nya sudah dibuat. Kemudian kita cek menggunakan command prompt seperti di Windows. Atau menggunakan kalau kita mau ngecek alamat IP yang terpasang pada suatu komputer di sistem operasi Windows, kita menggunakan perintah ipconfig. IP-nya sudah terpasang, yaitu ini nih 11.10.10.2 ya. Kemudian selanjutnya kita cek atau kita tes. Untuk mengetahui IP pada suatu perangkat, terutama ini kalau kita menggunakan Windows, kita menggunakan perintah ipconfig. Kalau ingin mengetes koneksi dari satu komputer ke komputer lain, kita cek dulu, kita highlight di sini, Nah, itu alamat IP-nya 10.10.10.1. 10.10.10.1. Kita coba tes koneksi dari sini. Ping ke PC 3 10.10.10.1. Itu akan menghasilkan pesan ya. Kalau kita mengecek koneksi menggunakan perintah ping, itu jenis-jenis koneksi yang terbentuk itu akan menghasilkan pesan yang berbeda-beda. Jika tidak terkoneksi, itu akan menghasilkan perintah request timeout. Artinya ini tidak terkoneksi. Sekarang kita cek atau kita coba ubah IP address dari PC4 ini menjadi seperti yang saya perlihatkan di awal. Jadi kalau pengen terkoneksi yang PC4 tadi itu kita harus beri alamat yang satu jaringan dengan host ID-nya yang berbeda. Dalam hal ini contohnya itu yang ini menggunakan 10.10.10.10.2 ya. Kita coba kita tes atau kita ubah IP-nya tadi, yang tadinya 11 ini ganti jadi 10. Kita tutup, kita tes lagi koneksinya menggunakan perintah ping. Nah, jika terkoneksi itu akan menghasilkan pesan atau pesan yang muncul itu reply from. Jadi terbukti bahwa aturan tadi itu harus diikuti manakala kita ingin membangun suatu jaringan, terutama jaringan lokal. Seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain lagi. Nah, yang kedua ini kita menggunakan alamat IP kelas C, di mana alamat IP kelas C itu net ID-nya itu oktet 1, 2, dan 3 karena pada subnet mask itu terdapat angka 255 pada oktet 1, 2, dan 3. Kita perhatikan yang ini tidak akan terkoneksi. Kenapa? Karena ini nih berbeda. Oktet 12 sama 192.168.
Yang oktet ketiga ininya beda. Yang PC3 misalnya ininya 1, sementara yang PC4 ininya 0. Seperti itu. Nah, biar bisa terkoneksi itu net ID-nya harus disamakan. Apakah oktet 3-nya mau dibikin 1 semua atau dibikin 0 semua? Terserah. Kalau dalam hal ini saya menggunakan angka 0 pada oktet ke-3-nya. Kita coba ya. Kita masukkan IP tadi. Yang ini ganti jadi 192.168.0 titik ini 1 dulu ya. 1.1 misalnya. Ini kita 192.168.1.1. Ini otomatis akan keluar subnet mask 255.255.255.0. Oke, itu untuk yang PC3. Nah, yang PC4 kita kasih IP 192.168.0.2. Ininya sama subnet masknya. Kita tes koneksi dari PC4 ke PC3 menggunakan perintah ping ke 192.168.1.1. Itu tidak akan terkoneksi. Itu hanya akan menghasilkan pesan request timeout. Biar cepat kita tutup aja. Nanti kita ganti ini yang PC4 ya. Kita samakan. Harus sama 192.168.1 misalnya. Kita tes koneksi ke PC3. Kalau tadi ininya 11 nah, terbukti bahwa net ID-nya harus sama jika ingin komputer atau perangkat-perangkatnya itu saling terhubung. Ini setelah kita samakan net ID-nya, itu pesan yang muncul adalah reply from. Kurang lebih untuk konsep itu seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya nanti mengenai pemberian alamat IP kemudian tes koneksinya akan saya lakukan pada perangkat atau sistem operasi yang real, meskipun sebetulnya tidak real sih, sebab sistem operasi atau perangkat tersebut saya install atau saya pasang pada aplikasi virtualisasi namanya VirtualBox, seperti itu ya. Tapi untuk pembahasan konsep saya coba dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.